Salam teman-teman yang diberkati dan beruntung. Hari ini Aib Impact akan menjabarkan atau membeberkan sebuah bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, di mana saya sedang membuktikan kalau peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu sendiri adalah peristiwa yang benar dan nyata pernah terjadi di abad pertama. Dalam video tersebut, saya memberikan bukti bahwa selama 5 abad pertama itu tidak pernah ada penyangkalan tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sendiri, termasuk peristiwa kebangkitannya. Setelah abad kelima ke atas, mulai dari tahun 500 Masehi dan selanjutnya, barulah ada sebuah catatan yang menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu terjadi real dan nyata? Tentunya dari sebuah catatan yang saat ini kita pegang adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ini sendiri kita tahu ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dituliskan tidak jauh berselang setelah kematian Yesus Kristus. Dari keempat Injil ini mereka sepakat bahwa saksi pertama ketika melihat kubur Yesus terbuka, dari waktu zaman itu kuburan itu di dalam gua gitu ya, terus ditutup pakai batu. Dari keempat Injil ini mereka menuliskan bahwa saksi pertama tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah Maria Magdalena. Pertanyaannya sekarang, di zaman itu perempuan dianggap tidak sah suaranya, namun di dalam 4 Injil ini mereka sepakat, mereka menulis bahwa saksi pertama tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah perempuan. Secara histori, kalau ada catatan sejarah yang menuliskan kalau saksinya perempuan, itu biasanya adalah sejarah yang peristiwa yang sebenarnya kalau dimasukkan bisa dikatakan tanda kutip memalukan. Karena perempuan pada zaman itu suaranya nggak dianggap, bahkan tidak bisa dipakai untuk menjadi sebuah kesaksian. Tapi keempat Injil ini sepakat bahwa saksi pertama yang melihat kubur Yesus terbuka adalah Maria Magdalena. Kita melihat sebuah pendapat seorang filosof dari abad kedua, namanya Aulus Celsus. Aulus Celsus ini adalah orang Romawi, seorang filosof. Filosofi kita tahu ya, logika sekali. Orang yang logika sekali, dia akan menjabarkan segala sesuatu dengan logika. Kemudian dia ini, Aulus Celsus ini adalah bangsa Romawi yang sering sekali menyerang iman Kristen. Namun dalam sebuah tulisannya, dia pernah menulis seperti ini. Kesaksian wanita dianggap tidak sah di abad-abad pertama, abad kedua, dan selanjutnya. Namun justru peristiwa atau karena kesaksian wanita itu akan selalu dianggap sebuah peristiwa yang memalukan. Namun Aulus Celsus menuliskan bahwa peristiwa yang memalukan ini, di mana perempuan adalah sebagai saksi, adalah peristiwa yang memalukan di zaman itu dianggap sebagai sebuah otentik atau otentisitas keaslian sebuah cerita. Kemudian ada lagi seorang tokoh yang namanya Markus Berg. Markus Berg ini adalah orang yang juga sering menyerang iman Kristen. Beliau pernah mencatatkan seperti ini. Catatan peristiwa yang memalukan adalah peristiwa yang otentik. Sekali lagi, catatan peristiwa yang memalukan adalah peristiwa yang otentik, karena tidak dipenuhi motif rekayasa untuk menciptakan tokoh yang sempurna. Jadi beliau sudah mengungkapkan kalau dalam sebuah sejarah itu menceritakan sebuah hal yang tanda kutip memalukan, justru itu dipakai sebagai bukti kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang otentik. Markus Berg lagi kembali menulis, dia bilang kayak gini. Jika para murid mengarang kisah Yesus, kematian dan kebangkitannya ya, maka mereka harusnya mengarang kisah yang lebih sempurna. Nah, sedangkan kalau kita pikir baik-baik, kisah Yesus ini benar-benar tanda kutip memalukan. Sebuah tokoh yang membawa dampak luar biasa, tiba-tiba dia dituduh atau difitnah, disalibkan, di mana waktu zaman itu adalah penyaliban adalah hukuman yang paling terberat. Kalau di Indonesia saat ini kan hukuman terberatnya hukuman mati pakai tembak gitu ya. Nah, kalau di zaman itu hukuman matinya adalah disalib. Itu adalah peristiwa yang memalukan. Belum lagi setelah peristiwa memalukan itu, Tuhan Yesus dikuburnya dalam sebuah goa, karena zaman dulu dikuburnya dalam goa. Saksi pertamanya justru perempuan, bukan laki-laki. Keempat Injil menuliskan saksi pertamanya adalah Maria Magdalena. Kembali lagi bahwa peristiwa ini bisa dianggap sebagai sebuah cerita yang memalukan. Kalau memang peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, dibangkitkan adalah peristiwa yang direkayasa, harusnya para murid itu membuat cerita yang lebih sempurna lagi. Ya mungkin seperti yang beredar zaman sekarang, di mana
yang disalib bukan Yesus, orang yang menyerupai Yesus yang disalibkan, dan lain sebagainya. Tidak ada kebangkitan, yang namanya Tuhan pasti nggak mati. Tapi ini kenapa harus mengalami hal yang memalukan, dalam tanda kutip, dalam sebuah peristiwa sejarah? Sekali lagi, Markus Borg menuliskan, kalau peristiwa ini adalah rekayasa, harusnya para murid mengarang cerita yang lebih sempurna. Kemudian bukti yang paling real yang bisa kita lihat, bahkan tidak hanya dari sebuah buku Alkitab ini, namun dari sebuah catatan sejarah di buku-buku yang lainnya. Pasti kita melihat jemaat mula-mula ketika sudah dibangun oleh para rasul, kita melihat bagaimana penderitaan mereka mengalami sebuah tekanan dari publik. Mereka membawa sebuah keyakinan baru di mana Injil yang mereka sebarkan bahwa adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, mati di salib, bangkit pada hari ketiga, diangkat ke surga dan mempersiapkan tempat-tempat untuk kita semua. Rasionalnya seperti ini teman-teman. Kalau Yesus Kristus adalah tokoh juru selamat yang bodong, ya, juru selamat yang tidak sebenarnya, buat apa para murid bahkan jemaat mula-mula capek-capek setor nyawa mereka untuk sebuah kebohongan? Logikanya seperti itu. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka sampai mereka harus mengalami kematian? Bahkan di dalam catatan kisah para rasul kita diceritakan bagaimana murid Tuhan Yesus ini mengalami kematian. Ada yang ditarik pakai kuda sampai mati, ada yang disalib terbalik, bahkan ada yang dipenjara dengan luar biasa, ruangan yang sempit. Sekarang rasionalnya seperti ini. Buat apa merekayasa sebuah kesaksian bohong hanya untuk mati? Sekali lagi saya tanya kepada teman-teman, kalau teman-teman disuruh bohong, namun teman-teman disuruh mempertahankan kebohongan ini sampai mati, mau nggak? Pasti nggak mau. Pasti kita akan memilih sebuah kejujuran. Kalau kita diberi sebuah kejujuran, kamu berani jujur sampai mati nggak? Pasti kita berani. Namun di sini kita lihat bagaimana iman para murid-murid jemaat mula-mula. Kita melihat mereka harus mempersiapkan, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengabarkan berita keselamatan ini. Ini menjadi sebuah bukti bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang benar adanya. Ini yang saya bisa bagikan buat teman-teman. Semoga dapat menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ayub Impact mengucapkan selamat Paskah. God bless you non-stop.